Bismillahirrahmanirrahim. Qala alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'at sifatil kamaliyah. Qala alhamdu utai sabiani puji lillahi ku tetap kedua Gusti Allah. Alladzi rupane zat ja'ala kang janjiaken sinten alladzi al-ilma ilmu bidadekno arba'at sifati ing luhure piro-piro sifat al-kamaliyati kan bangsa kesempurnaan. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan yang paling luhur. Kenapa ilmu itu dikatakan sebagai sifat kesempurnaan yang paling luhur? Karena dengan ilmu seseorang itu bisa melakukan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tujuannya tidak lain tidak bukan adalah karena untuk ibadah. Seperti halnya yang dikatakan oleh Allah dalam daunnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku ora nyiptakno jin karo manusia kecuali supaya dene kabeh itu nyembah marang aku. Seperti yang tentunya kita ketahui bersama bahwa seseorang itu tidak mungkin bisa melakukan ibadah dengan benar, dengan sah kecuali dengan ilmu. Maka ilmu adalah merupakan sarana atau wasilah seseorang untuk melakukan ibadah yang mana ibadah tersebut adalah merupakan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Mengenai Imam Ibnu Ruslan dalam Sufatul Zubat jawaban wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lalu baru. Ini pentingnya ilmu dalam kaitannya atau dalam kaitan ibadah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun nyekseni an ingstune kelakuan la ilaha iku ora ana jinise semuge iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wahdahu hale suwijine Gusti Allah. La syarika ora ana kang nyebutani iku maujud lahu marang Gusti Allah. Allazi rupane zat khassa kang mususaken sinten allazi man ing wong syaa akan ngersakaken sapa dari syaa akan ngersakaken sinten allazi min ibadihi saking pira-pira kaulane allazi bil ma'adiri kelawan pira-pira tumindak kang bagus. Jadi ma'adir ini jamake maksurah. Maksurah ini kalau dalam kamus maknanya fi'lun hamid, jadi pekerjaan yang terpuji. Jadi bil ma'athiri kelawan piro-piro tumindak kang bagus al hikmiyati kang bangsa hikmah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun nyekseni anna Muhammadan ing sedune Kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku kaulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Alladzi rupane wong khassa kang khususaken ing alladzi Allahu sapa Gusti Allah Ta'ala hale mauluhur Allah dan khususna bijami'i kamalatil ubudiyati kelawan sekabehane pira-pira kasempurnaane ngabekti utawa kumaula. Jadi sering kita jumpai ketika para ulama itu mengarang kitab, ketika menyebut
nama kanjeng Nabi itu pasti sifat yang pertama kali disebutkan adalah sifat ubudiyahnya, baru sifat rusuliyahnya. Jadi pasti anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bukan anna Muhammadan rasuluhu wa abduhu. Ini ada beberapa alasan kenapa ulama mensifati Nabi dengan sifat abdun dulu baru sifat apa rasulun. Karena ada sebuah hadis yang mana dalam hadis tersebut Nabi itu menghentikan la tutruna kama atratin nasara ibna Maryam. Jadi tutruna itu dari masdar ifrad. Ifrad itu jadi tutruna itu maknanya al-ifrad fil madah, atau istilah kita biasanya hulu. Hulu itu terlalu berlebihan dalam memuji. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan Nabi la tutruna kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian terlampau memujiku seperti orang Nasrani memuji putra Maryam, yaitu Sayyidina Isa, sehingga mereka mengatakan bahwasanya Isa bin Allah. Kemudian dalam kelanjutan hadis Nabi ngendikan innama ana abdu, saya ini hanya seorang hamba, faqulu abdullahi wa rasulah, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Maka dari itu para ulama pasti kalau mensifati Rasulullah biasanya dengan abdahu wa rasulah. Karena Nabi dawuh innama abdun faqulu innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulahu. Itu alasan pertama, karena memang Nabi memerintahkan hal itu pada hadis tersebut. Alasan logis yang kedua, karena setinggi apapun derajat orang di sisi Allah, bahkan apalagi di sisi manusia, dia itu hanya hamba Allah. Kanjeng Nabi itu kurang apa nih? Kurang mulia nih bagaimana di sisi Allah? Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang mulia, kullu ma ta'allaqa bi sayyidina Muhammad itu yang derajatnya pasti luhur. Semua pokoknya yang ada kaitannya dengan Nabi itu derajatnya luhur. Orang-orang yang mempunyai wazifah atau tugas-tugas seperti halnya tugasnya kanjeng Nabi itu menjadi afdalul bashar, menjadi lebih afdalnya manusia. Para anbiya, para rasul itu kan menjadi afdalul khalqi setelah kanjeng Nabi, karena mereka mempunyai wazifah atau tugas seperti halnya tugasnya kanjeng Nabi. Kurun atau masa di mana di situ ada Rasulullah itu menjadi sebaik-baiknya masa, seperti yang dikatakan oleh kanjeng Nabi dalam dawuhnya khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa Masjidil Aqsa itu disebutkan dalam Al-Quran itu cuma satu kali, itu pun ketika ada kaitannya dengan kanjeng Nabi, yaitu dalam peristiwa Isra, dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini krono baru kayak kanjeng Nabi. Kita sebagai umat kanjeng Nabi itu juga menjadi khairul ummah. Kenapa? Karena ada irtibat, ada ta'alluq dengan kanjeng Nabi, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai khairul ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna nasa bil birri wa tanhauna 'anil. Itu kenapa? Karena ada irtibat dengan kanjeng Nabi. Itu pun Nabi tetap istilahnya kalau bahasa bal-balan itu tetap membumi. Beliau mengatakan innama ana abdun faqulu abdullah wa rasulahu. Wasolat lan muga paring tambahi
rahmat lan takzim Allah sapa Gusti Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad alladzi rupane wong malah akan ngebak-ngebaki Allah sapa Gusti Allah taala halim mahlur Allah qalbahu ing atine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jalalihi saking sifat agunge kanjeng Nabi al-a'la kan min jalali saking sifat agunge jadi alladzi mala Allah taala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalali saking sifat keagungane Gusti Allah al-a'la kan maha luhur jalla maha agung sapa Allah wa ala lan maha luhur sapa Gusti Allah wa ayyana lan kebak-kebaki sapa Gusti Allahu ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamalihi saking sifat baguse kanjeng Nabi al-asna kang luhur masara mongko nuli dadi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masruran iku wong kang den gungahaken mansuran tur wong kang den tulungi mansuran tur wong kang den tulungi. Jadi inilah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutip daunnya Syekh Nawawi Banten dalam kitab Kasih Satu Saja. Beliau dalam kitab Kasih Satu Saja mengatakan bahwa yang memberi meriwayatkan bahwasanya yang memberi nama kanjeng Nabi Muhammad itu ada khilaf. Ada kil yang mengatakan bahwa yang memberi nama kanjeng Nabi dengan nama Muhammad itu adalah jaddu, adalah mbahnya, yaitu Abdul Muthalib yaumal sabi'i wiladani, di hari 7 kelahiran, karena abahnya yaitu romonya Sayyid Abdullah itu telah meninggal, diberi nama Muhammad. Kemudian ketika Abdul Muthalib memberi nama cucunya dengan nama Muhammad, itu kemudian orang Quraisy bertanya kepada Abdul Muthalib, lima sampai tahu Muhammadan, kenapa wahai Abdul Muthalib awakmu iki kok jenengno putumu Muhammad? Walaysa min asma'i abaika wala qaumika, padahal gak ono mbah-mbahmu biyen iku sing jenenge Muhammad, kaummu ya gak ono sing jenenge Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib menjawab, rajautu ayyuhmada bis sama'i wal ardh, putuku ini tak jenengno Muhammad, saya punya harapan supaya putuku itu nanti dipuji baik di langit maupun di bumi. Ini pentingnya arti sebuah nama. Tanpa jadi tidak ada istilah apalah arti sebuah nama. Gagal. Anak ingin kita ngomong sedikit agak dulu. Katanya apa arti sebuah nama itu penting. Nama itu nama harapan. Seperti harapannya nama Abdul Muthalib ketika memberi nama cucunya dengan nama Muhammad, beliau ditanya, jawabannya rajautu ayyuhmada bis sama'i wal ardh. Wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate kanjeng Nabi wasalikin lan pira-pira wong kang ngambah ala nahjihi ing atase dalane kanjeng Nabi, panalu mongko padha merkoleh sapa alihi wa ashabihi wasalikin ala nahjihi merkoleh khairan ing kebagusan wa firon kang sempurna. Amma ba'du,